menerima kebenaran firman-Mu. Biar Kau mengajarkan kami, Kau memberitahukan kami kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarkan kami dapat memahami dengan baik. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, dan memberikan kami pengertian-pengertian yang benar di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya. Saya mau ngajak kita buka kembali Saudara di Galatia pasal yang pertama. Ayat ke-6 mulai Saudara ya. Nah mungkin saya tidak akan bacakan Saudara keseluruhan buat Saudara. Saya sudah menjelaskan beberapa hari terakhir tentang Injil yang palsu atau ajaran yang sesat Saudara ya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa kalau ajaran itu sudah mulai mengacaukan kehidupan orang, artinya membuat gaya hidup orang makin kacau, makin menyimpang Saudara, itu berarti itu sudah mengarah kepada ajaran yang sesat ya. Lalu kemudian mulai mengkultuskan pribadi ya, individu-individu itu sudah mulai menyimpang ke arah ya yang sesat Saudara. Lalu kemudian ajaran-ajaran yang selalu ditekankan adalah sisi manusianya, kebutuhan-kebutuhan manusianya Saudara. Bagaimana menyenangkan manusianya. Tapi sebaliknya Allah ditempatkan di sisi belakang Saudara ya, tidak diutamakan. Itu kemungkinan besar sudah mulai menyimpang Saudara, seperti itu Saudara. Nah, Saudara dan saya, bagaimana Saudara dan saya bisa tahu akan hal-hal itu? Tidak ada cara lain, Saudara dan saya harus kuat dalam firman Tuhan. Saudara harus belajar firman Tuhan. Dan saya minta juga kepada Bapak Ibu Saudara, kita semua tekun membaca firman Tuhan. Tapi tekunnya bukan berarti kita belajar dengan kemampuan kita. Kita belajar hanya dengan pengetahuan kita. Kita perlu belajar dari teolog-teolog yang benar, atau mungkin dari tulisan-tulisan yang sudah dituangkan oleh para teolog, khususnya yang mengenai ajaran-ajaran yang dari bapak-bapak gereja yang dahulu Saudara. Itu harus menjadi dasar juga bagi kita, sebab mereka sudah merumuskannya Saudara. Bagaimana ajaran-ajaran yang sesuai dengan Alkitabiah seperti itu. Ya, yang benar itu seperti apa? Misalnya tentang Trinitas Saudara, Tritunggal. Itu sudah mereka tetapkan bahwa ajaran Trinitas Tritunggal itu Alkitabiah. Walaupun kata Tritunggal atau Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab katanya ya, kalimatnya seperti itu, tapi itu tersirat, itu ada di situ ya. Jadi Saudara harus bisa memahami dengan baik. Nah, sekali lagi Saudara perlu untuk bertekun dalam membaca kitab suci ya, supaya Saudara dan saya terhindar dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Kalau Saudara baca di kitab Matius pasal 22 ayat 29, Yesus pernah berkata begini, dia menjawab orang-orang Saduki yang sedang berdebat Saudara, bahwa mereka berkata tidak ada kebangkitan ya. Lalu Yesus menjawab mereka, kamu itu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, jadi kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Jadi awal mula orang sesat itu adalah tidak mengerti kitab suci. Bukan tidak tahu kitab suci ya, tapi tidak mengerti kitab suci. Ya, kalau saya lihat di YouTube, di Facebook, ada orang, dia bukan hamba Tuhan, fasih sekali mengutip ayat. Ya, fasih sekali mengutip ayat Saudara. Tapi yang dikutip itu ya comot keluar dari konteksnya Saudara. Misalnya gini. Ya. Kalau kita percaya Yesus, maka kita akan menjadi
orang yang kaya. Dia kutip dari mana? Kalau kita percaya Yesus, kita menjadi orang yang berkelimpahan. Dia kutip ayat mana? Dia kutip ayat Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang untuk memberi hidup, hidup dalam kelimpahan. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita pasti hidup, hidup dalam kelimpahan, saudara. Lalu kemudian disampaikan itu menjadi doktrin, saudara. Bahaya enggak, saudara? Bahaya sekali, saudara. Ya, itu artinya kalau orang percaya kepada Kristus dan dia belum kaya, kemungkinan besar dia belum sungguh-sungguh percaya. Kan begitu. Ya kan? Kalau ada orang masih miskin dan dia orang Kristen, kemungkinan besar dia hidup dalam kutuk. Padahal banyak orang Kristen yang miskin. Betul nggak? Oh iya. Di Alkitab juga banyak orang Kristen yang miskin. Apakah mereka tidak sungguh-sungguh percaya? Mereka kehilangan semua harta benda mereka. Ya, mereka menjadi pelarian. Saudara, nah yang begini dijadikan doktrin, itu sudah mulai sesat, saudara. Saudara, jangan sembarangan mencomot ayat di luar konteksnya juga. Mesti perhatikan baik-baik. Karena itu kita harus mengerti kitab suci. Nah, harus belajar. Ya, kalau dulu saya masih ingat kita diajarin ya bagaimana menumpangin tangan kepada sesuatu yang kita inginkan atau menginjak tempat di mana kita inginkan, seperti itu. Ya, saya mau katakan itu memang ada di firman Tuhan. Ya kalau dulu kita tanpa pengertian, ya Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita. Tapi ketika saya sudah mulai belajar teologi, mulai mengerti, ternyata itu tidak sesuai dengan konteksnya. Dan itu mungkin awal mulai muncul pengajaran seperti itu mungkin pengalaman orang. Pengalaman seseorang hamba Tuhan ketika dia berdoa, Tuhan suruh dia lakukan sesuatu, mungkin itu pengalaman. Tumpangan tangan dan Tuhan menjawab doanya. Lalu kemudian dia mengajarkan itu menjadi, pengajarannya menjadi doktrin, saudara. Lalu kemudian dipraktekkanlah oleh semua orang Kristen. Dan itu tidak semua orang Kristen mengalaminya, saudara. Jadi saudara hati-hati juga. Ya. Nah, misalnya gini. Ada orang berkata begini. Dia ngajarkan. Ya, dia punya pengalaman. Kalau saudara mau berdoa dan doa saudara dijawab, maka saudara harus doa di gunung ini. Kenapa? Karena saya berdoa. Waktu saya minta sesuatu, saya berdoa di gunung ini. Dan doa saya dijawab. Jadi kalau saudara mau doa saudara dijawab, saudara mesti doa di gunung itu. Ya kan? Nah itu sudah jadi doktrin. Dan itu saya mau katakan, itu sesat, saudara. Itu pengajaran ngawur. Nah mesti mengerti kitab suci. Ya, jangan comot keluar dari konteksnya juga. Memang Tuhan bisa bicara kepada kita melalui firman Tuhan itu yang keluar dari konteksnya. Tuhan bisa buat kita, tapi itu pengalaman buat kita, bukan untuk orang lain. Kalau pengalaman jangan dijadikan dasar pengajaran atau doktrin. Gak boleh, saudara. Kita boleh bersaksi, tapi jangan jadikan itu doktrin. Pokoknya kalau ini saya ngalami, ya seperti ini caranya. Itu salah, saudara. Nah, kita harus kenali seperti itu. Ya, jadi yang pertama saudara dan saya mesti mengerti kitab suci, saudara. Itu sebabnya kalau saudara baca di surat-surat Paulus kepada setiap jemaat yang ada, bahkan kepada Timotius, saudara, dia berkata, ingat kamu itu dari sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Bukan mengetahui loh, mengenal. Artinya apa? Mengerti firman itu seperti apa. Apa maksud Tuhan? Kenapa dikatakan ini? Sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci dan yang menuntut engkau, yang memberikan hikmat kepadamu, yang menuntut engkau kepada keselamatan oleh imanmu kepada Kristus Yesus. Lalu kemudian dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara dan saya mesti berusaha untuk mengerti kitab suci. Dan kalau kita baca misalnya konteksnya satu perikop, Anda baca secara keseluruhan. Mengerti kalau ini Tuhan bicara tentang apa sih? Ya kan?
Supaya saudara dan saya tidak menyimpang keluar dari kebenaran-kebenaran yang hakiki itu, yang sejati gitu saudara. Ya. Tapi yang kedua saudara, ya kalau saudara saya supaya kita bisa terhindar, maka saudara saya juga harus punya mentor, punya pemimpin yang saudara mesti bisa belajar, ikut ya kehidupannya di dalam Tuhan. Ya, ikuti pemimpinmu yang memimpin engkau, yang membimbing engkau bertumbuh dalam Tuhan. Itu penting. Ya. Karena kita sendiri tidak bisa tahu semuanya, kita perlu belajar dari orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Ya mentor-mentor kita, para pemimpin-pemimpin kita saudara. Ya. Nah, saya sendiri punya mentor. Ya, ada mentor yang langsung, ada mentor yang tidak langsung. Ya, kalau mentor yang langsung ya itu dari Pak Wilan. Tapi mentor yang tidak langsung, saya baca buku, saya dengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang saya tahu memang mereka kehidupan mereka benar, pengajaran-pengajaran mereka benar, saya ikuti seperti itu saudara. Ya, terus mungkin saudara bertanya, bagaimana kalau pemimpin itu mulai menyimpang dari kebenaran? Nah saudara kembali lagi, saudara mesti mengerti kitab suci itu pedoman yang pertama saudara. Ya, untuk saudara tahu pemimpinmu atau mentormu sudah mulai menyimpang, ya tidak sesuai lagi pengajaran-pengajarannya. Nah, saudara mesti uji dengan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara perlu belajar dari orang-orang Berea. Tahu orang-orang Berea itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 kalau tidak salah, ayat yang ke-11 saudara. Ya, ketika ada orang datang, ya, maka para rasul itu datang menyampaikan firman Tuhan. Mereka mengujinya. Dikatakan apakah itu sesuai dengan kitab suci? Nah itu penting. Sehingga mereka tahu ini benar atau tidak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekali lagi kembali kepada ketekunan kita membaca kitab suci. Tapi dengan pengertian yang benar. Ya, sekarang saudara bisa akses banyak di internet, ya bagaimana mempelajari kitab suci itu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan konteksnya. Ada historinya juga, ya. Jadi kita tahu apa sih makna dan pesan dari penulis pertama kepada pembaca pertama itu seperti apa, ya. Jangan kita masukkan ide kita ke dalam firman itu. Karena kita sudah punya konsep sendiri nih. Ya, misalnya gini, di kitab Lukas ya dicatat, berilah maka kamu beri suatu takaran yang dipadatkan, digoncangkan, yang tumpah keluar itu kan. Nah, banyak orang mengutipnya kan itu untuk persembahan materi. Padahal itu bukan. Ya. Bukan tentang persembahan materi. Bukan persembahan ke dalam ke gereja. Ya. Kalau saudara baca benar itu bukan konteks itu. Itu bicara soal pengampunan juga. Pengampunan. Ya. Nah, mesti kita harus makin hari makin pintar lah. Ya, saya dorong Bapak Ibu Saudara ya untuk terus belajar. Memang belajar itu tidak boleh berhenti saudara. Ya. Nah, kalau kita makin banyak belajar, makin tahu, tentu akan membuat kita makin mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan buat kehidupan kita, anak-anaknya saudara. Supaya kita nggak gampang menyimpang, kita nggak gampang disesatkan saudara. Kita tahu kalau ini ajaran ini disampaikan benar enggak ya. Tapi bukan berarti sekali lagi ya, kita mendengarkan orang menyampaikan firman Tuhan berkhotbah lalu kita mulai punya asumsi lalu kita mulai menilai, menghakimi jadinya. Tidak boleh seperti itu.
Ya, memang awal-awal ketika saya belajar, ya kita dengar orang tidak sesuai ini, langsung kita hakimi. Tidak boleh seperti itu juga. Ya, mungkin waktu hamba Tuhan itu menyampaikan mungkin kurang tepat, tapi bukan sesat. Ya, misalnya kayak tadi itu, berilah maka diberi suatu takaran yang dipadatkan. Mungkin itu dikhotbahkan untuk persembahan. Ya, tapi kan itu bukan sesat, saudara. Ya, itu bukan sesat, tapi tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, nah mungkin kalau mau ngomong soal persembahan, ya bisa mengkhotbahkan seperti Paulus ngomong kepada jemaat. Ya, kalau bisa kumpulkan persembahan itu, jangan sampai aku datang dulu baru dikumpulkan. Kan ada kan di 1 Korintus ya, atau di Roma saya lupa, yang dikumpulkan untuk jemaat di Yerusalem, untuk jemaat di Yerusalem seperti itu. Ya, nah, jadi kita mesti mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kitab suci seperti itu, saudara. Ya, jadi saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo dasar hidup kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan dasari hidup kita dengan pengalaman-pengalaman. Jangan dasari hidup kita dengan tren-tren. Jangan dasari hidup kita dengan asumsi-asumsi. Tahu ya asumsi ya, dengan cara berpikir kita. Asumsi, itu kan belum tentu benar. Asumsi itu adalah pengetahuan yang paling rendah. Dengan tren-tren, oh ini lagi seperti ini, kita ikuti. Oh ini pengalamannya seperti itu, kita ikuti. Jangan seperti itu saudara. Kita mesti dasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saya berharap sepanjang minggu ini yang saya ajarkan bisa menjadi pegangan bagi kita. Supaya kita bisa menjaga diri kita terhindar dari pengajaran-pengajaran yang sesat, dari Injil-Injil yang palsu, ya. Karena apa? Karena Alkitab berkata, karena Yesus juga memperingatkan kita bahwa akhir zaman bahkan menjelang Tuhan datang kedua kali, penyesatan akan makin bertambah. Dikatakan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka orang-orang pilihan pun saudara bisa terpengaruh. Saya berharap kita semua tetap kuat dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan kiranya memberkati kita semua. Ayo mari kita